Hai semuanya, kita sampai pada topik imbal hasil, risiko, dan konsep Capital Asset Pricing Model atau disingkat CAPM. Pada sesi ini akan dibahas bagaimana menghitung imbal hasil yang diharapkan serta risiko investasi. Pemahaman mengenai imbal hasil dan risiko merupakan hal penting dalam menganalisis proyek investasi. Investor yang berinvestasi mengharapkan untuk memperoleh keuntungan. Nah, tingkat keuntungan dari investasi disebut sebagai imbal hasil. Jika berinvestasi pada saham, maka imbal hasil yang diperoleh adalah dari dividen dan capital gain. Dalam berinvestasi, dikenal istilah expected return, yang merupakan tingkat imbal hasil yang diharapkan akan diperoleh dari suatu aset berisiko di masa depan. Expected return dipengaruhi oleh kemungkinan terjadinya suatu kondisi perekonomian. Jika berinvestasi pada lebih dari satu periode, maka kita dapat menghitung rata imbal hasil atau average return per period. Dalam investasi dikenal pula istilah risk premium, yaitu tambahan imbal hasil yang diharapkan dari suatu investasi pada aset berisiko dibandingkan dengan imbal hasil aset bebas risiko. Secara matematis, risk premium sama dengan expected return dikurangi risk-free rate. Terdapat ketidakpastian atas imbal hasil suatu investasi. Ketidakpastian atas imbal hasil ini disebut dengan risk atau risiko yang diukur dengan variabilitas dari imbal hasil. Total risk merupakan risiko total dari suatu investasi atau portofolio investasi. Total risk terdiri dari systematic risk dan unsystematic risk. Systematic risk adalah risiko yang tidak dapat dihindari dan mempengaruhi semua aset. Dikenal juga dengan istilah risiko pasar atau market risk. Sedangkan unsystematic risk adalah risiko yang mempengaruhi sejumlah kecil aset. Dikenal dengan istilah risiko unik atau risiko spesifik atau diversifiable risk. Investor dapat mengurangi risiko dengan melakukan diversifikasi. Ketika investor melakukan diversifikasi, yaitu dengan menambah jumlah aset dalam portofolionya, maka akan menurunkan unsystematic risk atau diversifiable risk. Akan tetapi, perlu diingat bahwa penambahan jumlah aset tidak akan menghilangkan seluruh risiko. Terdapat risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi, yaitu systematic risk atau non-diversifiable risk. Expected return dari aset individu merupakan penjumlahan dari probabilitas terjadinya suatu kondisi ekonomi dikali dengan imbal hasil aset pada kondisi ekonomi tersebut. Sebagai contoh, jika diketahui saham A dapat memberikan imbal hasil sebesar 12% dengan kemungkinan terjadinya 60%, serta memberikan imbal hasil sebesar 17% dengan kemungkinan terjadinya 40%. Maka expected return dari saham A adalah 0,6 dikali 12% ditambah 0,4 dikali 17% atau sama dengan 14%. Sementara itu, varians dari aset individu merupakan penjumlahan probabilitas terjadinya suatu kondisi ekonomi dikali dengan selisih kuadrat antara imbal hasil suatu aset pada kondisi tertentu dengan expected return aset tersebut. Dan standar deviasi merupakan akar dari varians. Dengan menggunakan informasi dari contoh sebelumnya, maka apabila kita ingin menghitung varians dari saham A, pertama-tama, kita harus menghitung selisih antara imbal hasil saham A pada masing-masing kondisi ekonomi dengan expected return saham A. Kemudian, selisih tersebut dikuadratkan dan selanjutnya selisih kuadrat dikalikan dengan probabilitas terjadinya kondisi ekonomi. Untuk menghitung varians, semua perkalian antara probabilitas dengan selisih kuadrat harus dijumlahkan. Kemudian kita dapat menghitung standar deviasi yang merupakan akar dari varians. Dari contoh ini, standar deviasi saham A adalah sebesar 2,5%. Selain dapat berinvestasi pada aset individu, investor juga dapat berinvestasi pada portofolio yang merupakan kumpulan aset. Expected return portofolio merupakan rata tertimbang dari expected return masing-masing aset yang ada di dalam portofolio tersebut. Sebagai contoh, suatu portofolio terdiri dari dua aset, yaitu aset A dan aset B, di mana investor menanamkan dana dalam jumlah yang sama pada kedua aset tersebut.
Diketahui terdapat dua kemungkinan kondisi ekonomi, yaitu resesi dan pertumbuhan, dengan probabilitas masing-masing kondisi ekonomi adalah 50%. Diperkirakan imbal hasil aset A saat ekonomi resesi adalah sebesar minus 15% dan 20% saat ekonomi tumbuh. Sedangkan untuk aset B diperkirakan akan memberikan imbal hasil sebesar 25% pada saat ekonomi resesi dan 40% pada saat ekonomi tumbuh. Dari informasi mengenai aset A dan aset B, kita dapat menghitung expected return pada masing-masing kondisi ekonomi, kemudian menghitung expected return portofolio. Dari hasil perhitungan diperoleh expected return portofolio sebesar 17,5%. Berbeda dengan perhitungan expected return portofolio, varians portofolio bukan rata tertimbang dari varians aset-aset yang ada dalam portofolio tersebut. Langkah-langkah untuk menghitung risiko portofolio adalah: pertama, hitung imbal hasil portofolio untuk setiap kondisi perekonomian. Kedua, hitung imbal hasil portofolio. Dan ketiga, hitung varians dan standar deviasi dari portofolio. Menggunakan contoh yang sama dengan sebelumnya, maka diperoleh expected return portofolio pada kondisi resesi adalah sebesar 2,5% dan pada kondisi tumbuh adalah sebesar 22,5%. Dengan perhitungan ini, maka diperoleh expected return portofolio adalah sebesar 17,5%. Selanjutnya, dengan perhitungan, maka varians portofolio sebesar 2,25% dan standar deviasinya adalah sebesar 15%. Dari contoh yang telah dibahas, jika diketahui imbal hasil bebas risiko, maka kita dapat menghitung premi risiko, yaitu selisih antara expected return dan imbal hasil aset bebas risiko. Dari hasil perhitungan, maka diperoleh premi risiko adalah sebesar 12,54%. Nah, seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa total risk terdiri dari unsystematic risk ditambah systematic risk. Total risk diukur dengan menggunakan standar deviasi dari imbal hasil. Pada portofolio yang terdiversifikasi, unsystematic risk sangatlah kecil. Karena unsystematic risk dapat didiversifikasi, maka expected return pada aset berisiko hanya bergantung pada systematic risk. Systematic risk bisa diukur dengan beta. Beta portofolio merupakan rata tertimbang dari proporsi masing-masing aset di portofolio dikalikan dengan beta masing-masing aset tersebut. Hubungan antara expected return aset individu dan beta digambarkan pada garis dengan slope positif yang disebut security market line atau disingkat SML. SML merepresentasikan kondisi equilibrium. Pada kondisi equilibrium, seluruh aset dan portofolio harus memiliki reward to risk ratio yang sama dan harus sama juga dengan reward to risk ratio dari market. Slope SML adalah reward to risk ratio, yaitu expected return market dikurangi imbal hasil dari aset bebas risiko dibagi dengan beta market. Karena beta market sama dengan 1, maka slope dari SML adalah expected return market dikurangi imbal hasil aset bebas risiko atau disebut dengan market risk premium. Capital Asset Pricing Model atau disingkat CAPM merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara expected return aset individu dan systematic risk. Persamaan CAPM adalah expected return suatu aset sama dengan imbal hasil aset bebas risiko ditambah beta aset tersebut dikali dengan market risk premium. CAPM menunjukkan bahwa expected return suatu aset ditentukan oleh 3 hal, yaitu pertama, pure time value of money yang ditunjukkan dengan imbal hasil bebas risiko, kedua, reward untuk menanggung systematic risk yang ditunjukkan dengan market risk premium, yaitu selisih antara imbal hasil pasar dan imbal hasil bebas risiko. Ketiga, jumlah systematic risk yang diukur dengan beta yang merupakan systematic risk dari suatu aset. Nah, sekian pembahasan tentang imbal hasil dan risiko. Sudah cukup paham belum? Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai topik ini, silakan hadir di kelas online masing-masing ya. Terima kasih dan sampai jumpa.